Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hamidatun. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Daljab kategori 1 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya mengadakan PPL kali ini di Sekolah Islam Dasar Terpadu atau disingkat dengan SDIT Al-Huda Wonogiri, yang mana merupakan salah satu sekolah Islam unggulan yang ada di Wonogiri. SDIT Al-Huda Wonogiri merupakan tempat saya mengajar, yang mana pada PPL kali ini saya mengajar di kelas 5. Materi yang akan saya ajarkan adalah tema 3 tentang makanan sehat, tema 3 tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran 6. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Bersama Allah. Sehat ya. Alhamdulillah. Nah, ini saya cek ya. Yang belum ada Mas Yuha. Mas Yuha mungkin sakit ya tadi. Nah, anak-anak semua, sebelum kalian memasuki ini tadi ruang Google Meet ya, apakah tadi kalian sudah mengisi link absensi di Google Classroom? Sudah. Sudah. Saya cek dulu ya Google Classroom-nya. Pak anak-anak? Sudah. Ya. Saya cek dulu link absensi. Ya, ini absensi siswanya. Sudah tampak ya. Nah, ini ya semuanya sudah ya, alhamdulillah semuanya sudah absen ya. Alhamdulillah. Dan saya ingin mengecek juga tentang ini, apakah kalian tadi di rumah sudah mandi semuanya? Sudah. Sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah. Oh, belum 2 kali. Ya. Terus apakah kalian kemarin sholat 5 waktu? Ya. Ya, Us. ya. Ya, Us. Alhamdulillah semuanya sholat 5 waktu ya. Alhamdulillah ya. Terus sekarang saya ingin ketua kelas memimpin doa ya untuk membuka pembelajaran hari ini ya. Sebagai persepsi ya Mas Dinda, jangan gojek sendiri ya. Tampak di layar ya. Mas Fahmi tolong dibuka kameranya. Mbak Fatia. Kami nggak bisa dibuka kameranya. Oh, nggak bisa. Oh ya sudah. Sinyal mungkin ya. Mbak Fatia mungkin bisa dibuka Mas. Mbak Fatia kameranya ya. Mbak Ufa juga kameranya tolong dibuka. Supaya tampak semuanya ya. Nah, kemudian sekarang kita akan melanjutkan dan kita akan menyanyikan dulu lagu Halo Halo Bandung ya. Halo halo Bandung, ibu kota pendidikan. Halo halo Bandung, kota pendidikan. Nah, sekarang kita akan persepsi ya bahwa kemarin kita sudah belajar tentang budaya adat istiadat di negara kita, di seluruh Indonesia ya. Di antaranya di 34 provinsi itu kita pelajari adat istiadatnya. Nah, sekarang
kita akan belajar ya, hari ini kita akan belajar tentang makanan tradisional yang ada di Nusantara dan juga kita akan belajar tentang membatik ya. Diharapkan tujuan pembelajarannya hari ini yang pertama, setelah mengamati video keragaman makanan khas, maka kalian diharapkan bisa menceritakan kembali arti keberagaman budaya masyarakat secara berkelompok ya dengan benar. Kemudian dengan mengamati PPT dan video tentang membatik, diharapkan kalian bisa pertama merangkum, kemudian tentang teknik membatik secara berkelompok dengan tepat. Dan yang terakhir, diharapkan kalian bisa membuat motif atau mendesain motif batik Wonogiri dengan baik ya. Nah itu ya tujuan pembelajaran hari ini. Terus sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita tepuk semangat dulu ya. Dipimpin ketua kelas Mas Asa, silahkan Mas Asa. Semangat. Ya, kalau tepuk siap ya, tepuk siap dulu ya, siap ya. Bisa di situ ada meja ya anak-anak. Ada meja, ya. Tepuk siap. Siap. Yes. Nah, yang pertama kita akan belajar dulu tentang apa itu keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Nah, keragaman sosial dan budaya itu adalah macam-macam aneka budaya yang ada di Indonesia. Nah, pada kegiatan inti kali ini kita akan menjabarkannya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kegiatan intinya yaitu tentang keragaman sosial di Indonesia. Apa saja toh keragaman sosial itu? Yang pertama tentang mata pencaharian. Kalian tahu mata pencaharian di Indonesia itu apa saja ya untuk masyarakat kita? Ada yang tahu mata pencaharian? Ya, petani. Kemudian ada lagi? Nelayan. Ya, nelayan. Terus apa lagi? Dagang ya. Guru Ya. Terus dokter. Nah, terus bagus ya. Tentang agama apa saja toh yang ada di Indonesia anak-anak? Islam. Hindu. Ya. Kemudian suku bangsa, ada nggak yang bisa menyebutkan suku bangsa yang ada di Indonesia? Apa saja suku Dari bangsa? Jawa Barat. Iya, sudah dari Jawa Barat. Terus yang lain ada yang bisa? Jawa. Bugis dari Kalimantan. Jawa dari Jawa Tengah ya. Bugis dari mana tadi Mbak? Kalimantan. Nah, terus ada lagi? Suku Jawa dari Minang, Sumatera Barat. Dari Minang apa sukunya? Sumatera Barat. Suku Minang dari Sumatera Barat ya. Minang dari Sumatera Barat, betul sekali. Nah, sekarang usia ya, tentang usia ini jelas ya. Usia itu ada bayi, usia yang 0 sampai 2 tahun ya, itu masa bayi. Kemudian kalian itu termasuk anak-anak ya. Kemudian ada remaja, dewasa kayak dan ustadz-ustadzah di sini termasuk dewasa ya. Dan ada yang tua. Kalau tua siapa yang tua? Kakek nenek. Nenek, ya. Nah, Orang tua. Iya, orang tua kita. Kadang masih masuk dewasa loh kalau orang tua ya. Jadi masih usianya belum tua tuh biasanya 60 ke atas ya. Paling usia orang tua kalian berapa? 30, 40 ya. Nah, kemudian jenis kelamin ya. Jenis kelamin ada 2. Laki-laki dan perempuan. Ya, betul sekali. Nah, sekarang kita masuk pada ini ketampak enggak anak-anak PPT-nya? Ya, lihat. Ya, alhamdulillah ya, tentang keragaman budaya ya. Tentang keragaman budaya ini
Yang pertama adat istiadat, kita kemarin sudah belajar ya adat istiadat, kemudian tentang pakaian daerah, lagu daerah, tari daerah, bahasa, alat musik daerah, senjata tradisional, dan makanan tradisional. Nah, kita ini akan belajar tentang makanan tradisional. Nah, ini untuk pengantarnya, siapa yang bisa membacakan? Yo, salah satu. Aku Yes, ini siapa? Siapa tadi? Oh, Mbak Aida. Ya, silakan Mbak Aida. Mbak Aida, dibuka dulu mikrofonnya. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika sekalipun dapat begitu banyak suku, agama, ras, dan istiadat, bahasa, dan lain-lain. Semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan seperti memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sekarang kita ingin melihat terlebih dahulu tentang video makanan khas yang ada di Indonesia. Assalamualaikum anak-anak, kali ini kita sampai pada tema 3, subtema 3, pembelajaran 6. Kita akan belajar tentang keragaman budaya di Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar keberagaman makanan khas daerah di Indonesia. Yang pertama adalah mie Aceh. Seperti namanya, mie Aceh adalah makanan khas daerah Provinsi Aceh. Yang kedua ada bika Ambon. Bika Ambon adalah makanan khas daerah Sumatera Utara. Yang ketiga adalah rendang. Rendang adalah makanan khas daerah Provinsi Sumatera Barat. Yang keempat adalah gulai ikan patin. Gulai ikan patin adalah makanan khas daerah Provinsi Jambi. Yang kelima ada pendap. Pendap adalah makanan khas daerah Provinsi Bengkulu. Yang keenam ada otak-otak. Otak-otak adalah makanan khas daerah Provinsi Kepulauan Riau. Yang ketujuh ada pempek. Pempek adalah makanan khas daerah Sumatera Selatan. Yang kedelapan ada mie Bangka. Mie Bangka adalah makanan khas daerah Bangka Belitung. Yang kesembilan ada seruit. Seruit adalah makanan khas daerah Provinsi Lampung. Yang kesepuluh ada kerak telur. Kerak telur adalah makanan khas Provinsi Jakarta Betawi. Yang ke-11 ada sate Bandeng. Sate Bandeng adalah makanan khas daerah Provinsi Banten. Yang ke-12 ada serabi. Serabi adalah makanan khas daerah Provinsi Jawa Barat. Yang ke-13 ada lumpia. Lumpia adalah makanan khas daerah Provinsi Jawa Tengah, Tenggara Timur. 33 ada ayam betutu. Ayam betutu berasal dari Provinsi Bali. Yang terakhir yang ke-34 ada kue tetu. Kue tetu berasal dari Provinsi Sulawesi Barat. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, tadi sudah ditayangkan video pembelajaran tentang aneka makanan khas yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ingin mengajak kalian berdiskusi ya tentang bentuk keberagaman apa saja yang kalian jumpai tadi, dari mulai PPT ya, keberagaman tadi sampai pada video pembelajaran. Apa saja yang kalian temukan? Beragaman apa saja yang kalian temukan? Adat istiadat. Iya, adat istiadat. Terus? Makanan khas. Ya, makanan khas. Ya, saya hentikan presentasi dulu. Ya, makanan khas. Terus? Apa lagi? Keman agama.
Agama ya Mbak Aini ya, betul. Apalagi yang di video tadi apa? Ya, makanan khas ya, sudah ya. Ya, kemudian usia, jenis kelamin seperti itu. Nah, kemudian apa saja manfaat yang dapat kalian ambil dari keberagaman tersebut ya. Ya, ini mungkin bisa dipresentasikan dari masing-masing kelompok. Kemarin kalian secara asinkronus sudah membuat 2 kelompok ya, 2 kelompok. Yang pertama kelompok putra, yang kedua kelompok putri. Nah, yang kelompok putra diwakili Mas Atsa ya. Silahkan dipresentasikan kelompok hasil diskusi kelompoknya tentang manfaat keberagaman yang ada di Indonesia. Dengan papan virtual ya Mas ya. Tolong Mas Atsa. Ya, sudah tampak Mas. Ya, manfaat keberagaman. Ya. Sambil dibacakan ya. Ya, bagus sekali ya. Alhamdulillah sudah bisa mempresentasikan yang kelompok 1 ya, diwakili oleh Mas Atsa. Yang kelompok 2 yang putri. Kelompok putri diwakili siapa ini? Mbak Auni, kameranya dibuka aja. Ya, Mbak Aida silakan dibacakan. Meningkatkan ketertarikan wisata domestik dan mancanegara untuk mengunjungi Indonesia. Ya, terus satu lagi ada Meningkatkan penunjang pembangunan negara dalam bidang sosial budaya di Indonesia. Nah, alhamdulillah ya, itu tadi manfaat keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian kira-kira seperti itu tadi memberikan kerugian atau apa ya, efek yang positif ya bagi kita. Keberagaman itu efek positif. Ya, karena apa? Coba kalau kita ya budaya se-Indonesia cuma ada 1, kemudian lagu daerah cuma ada 1 ya, kita kan tidak variasi ya, tidak macam-macam sehingga kita akan merasa bosan ya. Nah, maka dengan keberagaman itu akan lebih membuat kita cinta, senang, semangat ya, karena kita lebih cinta pada Indonesia sesuai dengan sila ketiga ya, Persatuan Indonesia, cinta tanah air ya, masuk sila ketiga ya. Kemudian sekarang kita akan membuka Google Classroom-nya ya, sambil dibuka ya Google Classroom-nya. Kalian menuliskan 10 macam makanan khas yang ada di Indonesia, yaitu kalian masuk tugas kelas, kemudian LKPD ya. Nah, LKPD-nya nanti seperti ini ya. Nah, ini ya, kalian awalnya menuliskan nama. Ya, silahkan dituliskan nama, nomor absen. Kemudian kalian tuliskan manfaat hasil diskusinya tadi ya, manfaat keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian kalian tuliskan makanan khas dari provinsi mana. Nah, ini provinsi, misalnya tadi Jawa Tengah, makanan khasnya apa? Kalian tuliskan 10 saja ya. Terus setelah mempelajari tentang makanan khas, kita juga akan mempelajari tentang membatik ya. Membatik itu ternyata merupakan salah satu keragaman budaya juga di Indonesia anak-anak ya. Jadi keragaman corak batik yang ada di Nusantara ini merupakan apa ya namanya, kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya ya, karena di dalam motif batik ya itu terdapat nilai-nilai yang harus diambil apa namanya, ada nilai-nilai tersendiri yang bisa diambil manfaatnya ya, mengandung pengajaran. Nah, sekarang siapa yang ingin membacakan ini keragaman batik Nusantara? Mas Yusuf? Ya. Keragaman batik Nusantara. Keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang
tidak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tapi juga syarat dan makna-makna hidup yang luar biasa. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah, misalnya Pulau Jawa, namun batik juga berasal dari daerah lain. Ciri khas masing-masing seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan batik Papua. Ya, terima kasih ya. Itu tadi tentang motif batik. Nah, sekarang kita akan sudah tampak ya anak-anak ya tentang motif batik. Nah, tentang motif batik ini ada aneka macam motif batik yang bisa kalian pelajari. Yang pertama adalah motif batik 7 rupa dari Pekalongan. Batik 7 rupa ini mempunyai ciri apa? Ya, tolong dibacakan, Mbak. Tolong. Motif batik 7 rupa dari Pekalongan ini sangat terkait dengan nuansa alam. Pada umumnya batik Pekalongan menampilkan bentuk motif bergambar hewan atau tumbuhan. Motif-motif tersebut diambil dari berbagai campuran kebudayaan lokal dan etnis Cina. Nah, itu tadi motif batik Pekalongan. Sekarang kita sampai pada batik Solo. Nah, kalian sering kan lihat orang pakai batik seperti ini. Nah, ini adalah motif batik dari Solo yang namanya motif batik Soga. Nah, sekarang yang ingin membacakan siapa yang belum? Motif batik Sogan ada sejak zaman nenek moyang orang Jawa beberapa abad lalu. Batik ini didominasi oleh warna coklat muda dan memiliki motif yang khas seperti dengan aksen titik-titik atau lengkungan garis. Dulunya batik ini dipakai raja-raja, namun sekarang dapat dipakai oleh siapa saja, baik warga keraton maupun orang biasa. Nah, ini sekarang pada motif batik gentongan ya, motif batik gentongan dari Madura ya. Warna-warni, kemudian ada juga motif batik Megamendung dari Cirebon. Nah, untuk kali ini yang akan kita kupas adalah tentang batik Wonogiren. Nah, batik Wonogiren itu mempunyai ciri khas ada remekannya. Nah, kita kupas sebentar ya tentang batik Wonogiren ini. Mbak Nisa, tolong dibacakan Mbak Nisa. Ciri khas batik Wonogiren, yuk. Ya, Hus. Ciri khas batik Wonogiren. Ciri khas itu ya. Ciri khas batik Wonogiren berbagai macam motif dan warna batik semakin berkembang. Terlepas dari motif-motif baku klasik, para pengrajin batik tulis semakin kreatif dan terus mengembangkan kreasi motif baru. Bahkan kita sendiri bisa memesan motif batik tulis yang diinginkan. Terus langsung batik remukan biasa disebut juga dengan batik Wonogiren karena faktor asal pembuatan batik ini dari daerah Tirtomoyo, Wonogiri, Jawa Tengah. Batik Wonogiren merupakan salah satu cara yang unik dalam hal perwarnaan batik dengan memberikan efek remeten atau pecahan malam. Menggunakan cara ini akan menghasilkan warna rembesan dari remukan malam yang menempel pada kain batik tulis. Keunikan dari batik Wonogiren ini menjadikan sangat sesuai untuk dijadikan baju batik salimbit, seragam batik, dan baju batik oleh keluarga. Nah, terima kasih ya. Nah, sekarang kita ingin mendengarkan ya saksi dari pembuat batik Wonogiren ini yang berasal dari Tirtomoyo. Ya, Kalau saya dulunya dengar nggak anak-anak suaranya? Iya. Saya tuh lihat simbol saya batik. Harus. Silakan diperhatikan ya. Cangkring.
dari Pak Aris Supriyadi, saksi salah satu pengrajin batik Wonogiren. Orang Tirtomoyo ke Solo untuk merantau mencanting atau mengrajin batiknya. Setelah itu pulang membawa yang namanya sanggan. Pengrajin dari Tirtomoyo untuk nusokne atau mengembalikan sanggan tadi dari Juragan Solo itu dengan adanya lipatan, akhirnya dia terbentuk suatu retakan atau pecah. Karena pecah dengan tidak disengaja, ada remekannya atau retakannya seperti ini. Guratan-guratan ini setelah selesai diwarna, untuk warna Wonogiren sendiri atau batik Wonogiren itu sebetulnya ada dua warna, yaitu kuning jene atau coklat atau sogan dikombinasi dengan warna hitam, dan di situ ada sekarang atau bunga-bunga dan ada kupu atau hewan-hewannya. Anak-anak muda supaya mau atau memakai. Akhirnya kami mengembangkan awutan atau abstrak cerah yang mana masih kita kombinasi dengan tetap tidak meninggalkan batiknya, yaitu ada kuntup, ada kawung, ada parang juga. Pada zamannya atau tahun 60 sampai 70, mungkin 80 masih banyak sekali. Tapi dengan berjalannya waktu, batik sudah mulai menurun untuk pengrajinnya. Untuk saat ini yang mungkin kita akan mencari umur yang 40 tahun ke bawah agak kesulitan. Pengrajin batik di Tirtomoyo sendiri ada Rifki Batik, Indriani Batik, ada Norma Batik, Margaret Batik, Fortuna Batik, Panca Batik. Pengrajin batik masih menjadi sambet atau bukan pekerjaan pokok. Saat ada musim panen, musim tandur atau musim matun, sementara batik ditinggalkan dulu. Monggo kita lestarikan semua itu dari sejak dini supaya batik kita ini tetap lestari, tetap dikenal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ya, itu tadi tentang batik Wonogiren. Nah, sekarang anak-anak, ketika kalian melihat motif batik tadi, video tentang motif batik tadi, kalian bisa menyimpulkan ya bahwa batik Wonogiren itu adalah batik yang mempunyai ciri khas. Ada apanya anak-anak? Ada rembesan atau remekan ya, itu adalah. Nah, sekarang coba Mbak Aida tolong agak berdiri, coba Mbak diperlihatkan. Mbak Aida itu tadi saya lihat memakai motif batik Wonogiren, kan seragam SDIT terbaru itu memakai, coba berdiri atau lengannya dibeginiin. Itu merupakan ciri khas, bukti nyata, contoh nyata motif batik Wonogiren. Nah, tadi di video pembelajaran ya sudah Mbak Aida ya. Tadi lihat ya bahwa batik Wonogiren itu mempunyai motif-motif yang terdiri dari motif apa saja tadi? Motif ya, ada motif hewan, kupu-kupu, kemudian motif bunga, daun. Nah, nanti kalian silahkan melanjutkan ya, mengerjakan LKPD-nya, mengerjakan motif batik ya, membuat motif batik Wonogiren. Nah, dari hasil motif membuat motif batik Wonogiren ini, kalian bisa mengumpulkannya bersama dengan tadi ya, makanan khas, kemudian juga LKPD tentang menuliskan ciri-ciri atau manfaat ya, ciri-ciri makanan khas, kemudian manfaat keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, mau dikumpulkan kapan anak-anak? nanti malam. Oh, nanti malam. Berapa? Ya, Jam berapa? Oh, jam 10. Maksimal jam 9, Us. Oh, maksimal jam 9. Ya, maksimal jam 9 ya anak-anak. Jangan lupa nanti dikumpulkan LKPD-nya. Nah, di sini kalian nanti mengumpulkan ini tadi ya,
hasil diskusi kelompok, kemudian makanan khas beserta provinsinya, kemudian juga kalian sebutkan teknik-teknik dalam pembuatan batik. Teknik-teknik pembuatan batik. Terus kemudian yang terakhir kalian bisa membuat desain batik Wonogiren, ya. Desain batik Wonogiren. Nah, untuk sebagai pembelajaran ini ya, untuk hari ini ada evaluasinya ya, ada evaluasinya. Kalian bisa scan kode barcode ini ya, nanti di LKPD kalian buka itu, terus ini ada scan barcode. Ya Mas Asa, bisa nggak Mas Asa mempraktekannya? Scan pakai HP, Us? Iya, pakai HP ya, di scan. Yang lain bisa selain Mas Asa, bisa kalau yang ada HP, silahkan di scan barcode-nya ini juga. Ikut. Sudah bisa kebuka ya Mas? Sudah, Us. Nah, alhamdulillah, nanti dikerjakan ya evaluasinya. Nah, itu ya anak-anak pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, kesimpulannya ya, hari ini kalian sudah belajar apa saja ya tadi ya. Hari ini kalian sudah belajar apa saja? Yang pertama tadi tentang Keanekaragaman. Ya, terus yang kedua sudah belajar tentang makanan khas. Makanan khas. Makanan khas. Terus apa lagi? Macam-macam suku. Macam-macam suku. Kemudian batik, ya. Terus yang terakhir tadi Mata pencaharian. Terus yang video terakhir tadi tentang apa? Batik. Batik apa? Wonogiren. Wonogiren. Ya, kita sudah belajar banyak ya anak-anak hari ini. Nah, manfaatnya ketika sudah banyak keberagaman yang ada di Indonesia, bukannya kita belah, kemudian saling ece-ecenan atau mungkin saling berbeda pendapat, ayal-ayalan, tapi keberagaman itu adalah membuat agar membuat kita itu lebih bersatu. Karena kalau kita cuma punya, ya tolong di mute dulu ya, tolong di mute ya. Kalau kita cuma punya satu motif, satu satu makanan khas, kemudian satu budaya, kan nggak asik ya. Enaknya itu buahnya, dan itu bisa membuat kita lebih bersatu. Nah, bersatu itu salah satu contoh Pancasila yang sila keberapa? 3. Sila ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Indonesia. Ya, alhamdulillah Indonesia. semua. Nah, untuk terakhir kalian nanti tadi ya scan barcode, kemudian menyelesaikan evaluasi pembelajaran, dikumpulkan nanti malam. Nah, terakhir kita akan sebelum ditutup kita akan menyanyikan lagu daerah ya. Sudah saya siapkan. Boleh tanda dulu ya. Kita semuanya berdoa yang khusyuk ya, karena ini termasuk salah satu kedisiplinan dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan. Dipimpin oleh ketua kelas ya, Bapak Profesor Dr. Atsa. Kabar ya.
Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam buat orang tua kalian di rumah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.